Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Oktaviani, mahasiswi dari STEMBI Bandung Business School. Saya akan mewawancarai salah satu pengusaha yang telah menginspirasi banyak orang, khususnya saya sendiri. Beliau adalah Cepi Hermawan, pengusaha ayam juragan Batu Jajar. Mari kita simak petikan wawancara berikut. Semoga video ini dapat memberikan motivasi dan juga menginspirasi kita semua. Di sini saya sudah bersama dengan pemilik usaha yang akan saya wawancarai. Silahkan perkenalkan nama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Hermawan. Apa nama usaha Bapak? Nama usaha yang sedang saya tekuni namanya Ayam Juragan. Lebih tepatnya Ayam Juragan Batu Jajar karena lokasi di Batu Jajar. Usahanya dalam bidang apa? Usahanya di bidang kuliner. Nah, kebetulan sesuai dengan nama produk yang kita jual itu adalah olahan dari ayam yang digoreng. Baik. Kalau alamat tepatnya ada di mana? Alamat lengkapnya di Komplek Puri Indah Lestari, Blok E1, nomor 14, RT 002, RW 016, Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Usaha ini mulai dirintis sejak kapan? Usaha ini dirintis pada tahun 2019, tepatnya tanggal 4 bulan 5 tahun 2019. Lumayan lama ya. Alhamdulillah. Berapa banyak karyawan yang Bapak punya? Untuk saat sekarang baru satu. Sebelumnya kita nggak pakai karyawan, kita bergerak berdua sama istri. Jadi usaha ini milik sendiri atau kerjasama? Usahanya milik sendiri. Bahkan kita bikin leba ayam juragan itu menciptakan sendiri gitu. Yang ayam juragan itu menciptakan sendiri gitu. Atas ide Bapak sendiri gitu? Ide saya sendiri. Mengapa tertarik dengan usaha ini? Karena usaha yang saya tekuni ini terus terang berhubungan dengan kesukaan saya, keluarga saya, sukanya makan, sukanya ayam. Jadi ibaratnya kalau si jualan kita nggak habis atau nggak laku, bisa dimakan karena awalnya kita dari suka gitu kan. Baik. Itu awal mulanya gitu. Berarti ide ini muncul karena kesukaan pribadi ya. Kesukaan sama ayam goreng gitu. Iya. Terus sama sambalnya kan emang habis satu keluarga, saya suka sambal gitu. Itu. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa modal awal? Modal awal itu waktu pertama buka di 300.000 modal awal. Iya. Itu 300.000 tuh yang 200.000 buat bahan baku sama perlengkapan yang lainnya. Nah, yang 100.000 buat jaga-jaga belanja buat besoknya lagi gitu. Jadi benar-benar mulai dari yang betul dari nol. Ya. Nah, itu benar-benar punya modal segitu ya di istilahnya dijalanin lah gitu. Modal segitu bismillah bisa jalan lah gitu. Iya. 300.000 awalnya. Kalau waktu jualannya dari apa? Dari pagi? Waktu jualannya dari jam 11 sampai jam 10, kadang sampai jam 11 malam. Kita buka tiap hari
khusus untuk hari Minggu kita buka jam 5 sore gitu. Oke, kalau langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan selama ini? Kita banyakin promo khususnya di online sih ya. Oh iya. Promo di online, terus kita mainin di sosial media juga, sharing, posting semua kegiatan yang ada di ayam juragan ya saya selalu posting gitu. Berarti Kadang-kadang ini ada talent talent dari aktor film ada yang kenal, itu kadang-kadang promosikan. bisa dia juga kadang bisa tolong bantu sini, ikut bantu promosiin, alhamdulillah gitu ada gitu kan. Berarti pelanggannya sudah banyak ya, sudah Pelanggannya ada yang alhamdulillah udah banyak pelanggannya dari 2019. Awal mulanya emang kita ayam juragan tuh jualan dari online. Waktu itu ada 2 vendor, nggak bisa saya sebutin ya, salah satunya Aisyah. 2 vendor yang bergerak di ini online. Nah, kita daftar emang di online dulu. Itu kan cakupannya bisa awal 1 kilo, radius 1 kilo lah ke sana lah. Bisa terlihat gitu kan. Iya. Nah, itu kita punya pikiran lah, anggap aja iklan gitu. Awalnya dari online, lambat laun yang online datang offline, sekarang yang offline juga udah pada tahu gitu, udah banyak gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau harga per ayamnya itu berapa, Pak? Maksudnya per potong ayam? Iya, buat per jualnya. potong ayam kita jual 14.000 untuk yang offline, 15.000 untuk yang online. Itu ayamnya aja. Kalau komplit kita dijual di 23.000 untuk online, 20.000 untuk offline. Yang offline itu yang datang langsung ke sini ya. Iya. Kalau kira-kira omset per harinya itu ada patokannya kah? Omset per hari kalau di rata-rata kotor itu ya. Iya. Offline sama online kami rata-rata sekitar omsetnya 2 juta per hari. Omsetnya itu kotor ya. Kalau kan itu kan untuk penjualan yang online kita kena potongan 20% dari si vendor yang punya aplikasi gitu, dari aplikator gitu. Jadi terus kalau dari yang promo juga kita ikutin, iya. Jadi kepotong lagi gitu. Jadi kalau keuntungan sendirinya berapa persen kira-kira yang didapat di setiap? Perkiraan anggap aja lah, nggak usah muluk-muluk, kita ambil 20%-nya aja lah gitu dari itu untuk yang bersihnya gitu. Iya. Dari total penjualan kotor gitu 20% lah anggap bisa saya sebagai keuntungan. yang saya anggap aja keuntungan saya gitu. Kalau kelebihan dari produk yang Bapak jual dari yang lain gitu, yang menurut Bapak bisa menarik pelanggan? Untuk ayam juragan itu sendiri si ayamnya kita selalu fresh terus ya. Ayamnya fresh terus. Kita juga beli ke bukan produsen, apa namanya itu lah, apa tuh, bukan produsen, nah apa namanya itu, si penjual lah gitu, si penjual ayamnya. Kita selalu minta bahan ayamnya yang fresh, yang terbaik ya. Yang terbaik. Terus kita tiap hari itu belanja, tiap hari nggak pernah pakai gunain freezer, nggak pernah kita gitu. Iya. Jadi itu tujuannya nggak gunain freezer biar si ayam itu rasanya nggak berubah gitu. Jadi kita nggak gunain freezer, daripada digunain freezer kalau misalnya nggak habis, mending kita digodok lagi gitu si ayamnya tuh. Terus kalau sudah digoreng tuh ayam juragan tuh kering di luar renyah, tapi dalamnya empuk. Bahkan yang nggak punya gigi pun bisa makan ayam juragan gitu. Itu kelebihannya. Terus sambalnya juga kita pakai sambal yang cabai rawit hijau. Si sambal itu kita bikin nggak sistem stok, nggak, paling stok juga kalau untuk 20 porsi. Iya. 20 porsi. Jadi supaya si kualitas sambal itu tetap segar gitu. Iya. Nggak sampai stok untuk 1 hari atau untuk stok ayam, ngikutin stok ayam. Banyak, misalkan stok ayam ada 100 potong, kita bikin untuk sama 100, enggak, pokoknya kita dadakan gitu loh.
Sebenarnya merepotkan ya, tapi ini untuk kualitas yang lebih Nah baik. itu mungkin beberapa pelanggan ada yang mungkin kok kalau emang stok pas habis kan sama bikin dulu. Itu kadang ada beberapa pelanggan ada mungkin yang kepikirannya aduh lama Iya. mungkin bikin sama. Nah emang lambat laun si pelanggan ngerti tahu gitu emang ayam juraganya seperti ini gitu. Dan lebih enak seperti itu Nah gitu ya. gitu lebih segar Iya. daripada kita mengabaikan kualitas. Lebih baik kita waktu agak lama tapi emang apa kualitas kita emang dijaga seperti itu gitu. Mungkin lambat tahun si pelanggan juga customer juga tahu bahwa oh emang ayam juraganya seperti ini. Iya. emang Jadi ciri khas. ciri khas gitu. Ciri khas lainnya emang sama Dari yang tadi Bapak sampaikan, apakah hanya itu ciri khas dari ayam juragan atau ada yang lain? ya kurang lebih seperti itulah ciri khas ayam juragan Batu Jajar gitu. Pokoknya semua serba fresh, serba dadakan gitu. Seperti apa tuh yang saya bikin di kemasan ini di packaging ayam juragan Batu Jajar bikin ketagihan. Nah ini jargon-jargon yang saya terapkan di kemasan tuh gitu. Jadi emang kita semuanya dimaksimalkan gitu. Dari freshener ayamnya sampai yang lainnya juga, bumbu-bumbu juga fresh gitu. Sampai ke pengolahan terus sampai kita bikin topping-topping kayak sama aja tetap serba dadakan, serba fresh gitu. Jadi itu ciri khas tersendiri ayam juragan. Gitu. Baik kalau gitu, apa motivasi dan bagaimana sejarahnya sampai bisa berdiri usaha ini? Motivasi saya ya emang pengen punya usaha di bidang kuliner, pengen membesarkan, pengen mengembangkan seluas-luasnya, sebesar-besarnya gitu. Motivasi saya gitu. Terus apa namanya tuh tipnya? Ada sejarah apa di balik? Sejarah di balik ayam juragan emang berawal dari kalau nama ayam juragan gitulah ya. Iya. Berawalnya dari usaha sebelumnya kita di online juga di cuman itu vendornya vendor beda yang online sekarang itu ya. Kita punya produk namanya peyem. Namanya juragan peyem. Juragan peyem. Begitu mau buka usaha kuliner yang sekarang ayam juragan, dibalikin aja nama yang itu dari juragan peyem jadi ayam juragan gitu. Iya. Tetap juragannya itu ada. Ya alhamdulillah nempel sampai sekarang gitu. Karena sudah sebesar ini dan semaju ini, pastilah ada kendala. Nah, kalau kendala dari merintis usaha ayam juragan selama ini tuh kendalanya apa saja? Kendala kalau dari awal mula kita buka usaha, kendala ya jujur aja untuk pelanggan yang offline itu yang langsung sangat jarang karena kita baru, terus kita ada di lingkungan perumahan bukan di pinggir jalan besar gitu kan. Jadi orang yang selewat nggak tahu lah, kadang bahkan orang sekeliling sekitar kita pun di komplek banyaknya nggak tahu. Nah kita punya dapat dari online itu. Online itu kan radiusnya 1 kilo, kurang lebih 1 kilo itu di aplikasi muncul. Nah banyak yang penasaran, mungkin order, banyak yang cocok kebetulan. Akhirnya yang online pun pada tahu, penasaran, pengen datang langsung ke lokasi. Iya. Jadi yang online juga yang biasa order di aplikasi datang langsung ke sini gitu. Itu awalnya kendalanya itu gitu. Iya. Sebelum ada pelanggan yang offline ya online dulu. Itu pun masih jarang, lambat orang tahu, bisa merasakan ya produk yang saya bikin gitu. Iya. Ya akhirnya ada itu pelanggan yang tadinya online juga offline gitu. Emang kendalanya itu kendala awalnya gitu. Terus ada pandemi ya Pak? Apa itu jadi kendala? dari itu kan udah berjalan tuh ya, hampir berjalan mau 1 tahun, udah bagus. Dari nol tuh benar-benar ada kelihatan lah growth-nya gitu ya, perkembangannya. Begitu pandemi kemarin
kembali lagi ke semula, seperti ngerintis aja semula gitu, awal jualan gitu. Jatuh ya, Pak? Jatuhnya benar-benar jatuh gitu. Cuman kita punya keyakinan, greget gitu. Pokoknya yang namanya berusaha, yang namanya apalagi kita menggantungkan di aplikator gitu ya, online. Itu kan berhubungan sama rating. Kalau kita Iya. tutup otomatis rating turun. Iya. Nah, itu salah satu kunci juga agar apa bisa bertahan, minimal bertahan aja dulu, jangan sampai tutup. Nah, saya lakuin seperti itu, bertahan dulu, kembali lagi stok seperti awal kita ngerintis gitu. Begitu lambat tahun, sebulan 2 bulan, jarak 3 bulan ada growth lagi. Jadi bangkit kayak lagi. tangga gitu, Iya. sedikit. Nah, puncaknya sekarang ada lagi gitu, lebih berapa kali lipat dari waktu pandemi, dari merintis awal gitu. Ya, alhamdulillah ya, syukur. Nah, alhamdulillah. Kalau motivasi atau tips apa saja yang membuat usaha dapat seeksis ini, semaju ini gitu? Ya, motivasi saya tetap itu pengen ngembangin usaha ini, membesarkan usaha yang saya jalani gitu, supaya bisa ada di mana-mana gitu. Yang namanya ayam juragan tuh bisa ada di luar Bandung, taruh gitulah. Kayak ini kan nama ayam juragan Batu Jajar, ada nama daerah Iya. gitu ya. Jadi meskipun kita buka di luar kota, tetap namanya ayam juragan Batu Jajar gitu. Mengapa Jadi demikian? bawa nama Batu Jajar ya, pengen jadi ciri khas lah. Oh iya. Bahwa ini mungkin kedepannya ada orang yang beranggapan ciri khas Batu Jajar ayamnya Ayam seperti ini juragan, ya gitu, iya. ayam juragan Batu Jajar gitu. Kalau gitu ada apa, bisa berbagi sedikit tips untuk para calon pengusaha di luar sana? Nah, untuk para calon pengusaha, saya juga yang namanya usaha itu terus belajar dan belajar ya, nggak ada yang jago usaha, jago apa, tetap terus belajar. Motivasi atau tip buat yang mau buka usaha apalah itulah, pokoknya mau buka usaha sendiri. Yang pertama keseriusan itu nomor satu. Yang kedua apa, tekun, sabar. Kuncinya sabar, itu pastilah sabar nomor satu itu apa, harus gitu, harus ditanamkan sifat sabar itu yang untuk orang yang mau berusaha, buka usaha gitu ya. Sabar, tekun itu ya, tekun, sabar, ya berdoa gitu. Itu salah satu. Pasti kalau semuanya itu ditekunin tanpa kita berdoa, itu kan sombong berarti kan ya. Iya. Tanpa ada bantuan dari Sang Pencipta nggak mungkin lah bisa berhasil gitu. Itu emang itu harus gitulah, harus apa, namanya itu berdoa mah wajib gitu kan. Gitu. Baik, tips dari Bapak dan semua wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Ya. sangat memotivasi diri saya sendiri, Ya, dan terima semoga kasih. dapat memotivasi orang lain juga, terutama calon pengusaha di luaran Betul, luaran heeh, sana. heeh. Saya rasa video wawancara ini Mm-mm. cukup sampai di sini. Saya akhiri. Ya. Terima kasih untuk Bapak sudah Ya. mau membagi motivasi dan tipsnya. Sama-sama. Kembali.